gelombang ke-97. Bukan lagi sekadar serangan, ini adalah titik di mana peta kekuasaan mulai berubah. Ketika target penting AS dan Israel dihantam, kapal dagang Israel dibakar, lalu Selat Hormuz diperlakukan seolah berada di bawah aturan baru, maka perang ini jelas telah naik level. Iran tidak lagi hanya membalas, tetapi mulai mencoba menentukan siapa yang boleh lewat, siapa yang bisa merasa aman, dan siapa yang harus membayar harga lebih mahal di laut, di pangkalan, dan di jalur energi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma siapa menyerang siapa, tetapi siapa yang mulai menguasai ruang perang itu sendiri. Gelombang 97. Tidak lagi layak dibaca sebagai satu episode. Serangan tambahan di tengah perang yang sudah panjang. Di tahap ini yang bergerak bukan hanya rudal dan drone, tetapi juga cara Iran mendefinisikan ruang konflik. Kalau sebelumnya perang tampak seperti rangkaian, aksi balas menyerang musik, yang bergerak dari satu target ke target berikutnya, maka pada fase ini Iran mulai terlihat sedang mencoba sesuatu yang lebih besar, yaitu mengubah laut, musik energi, pangkalan, dan jalur transit menjadi bagian dari satu arsitektur musik tekanan yang utuh. Karena itu arti paling penting dari gelombang 97 bukan sekadar banyaknya sasaran yang dihantam, melainkan fakta bahwa Iran tampaknya ingin menunjukkan bahwa musik mereka tidak lagi puas hanya membalas. Mereka ingin menentukan di mana lawan boleh merasa aman, di mana lawan harus melambat, dan di mana biaya perang harus mulai dibayar. Serangan terhadap target penting, Amerika dan Israel pada Minggu sore harus dibaca dalam kerangka itu. Ketika IRGC menyebut bahwa salah satu sasaran utamanya adalah tempat persembunyian para komandan dan perwira. Amerika di dekat pangkalan Angkatan Laut Muhammad Al-Ahmad di Kuwait, pesan yang dibangun sangat jelas. Iran tidak hanya menembak fasilitas atau kendaraan, musik, tetapi juga ingin menembus ilusi bahwa elit militer lawan masih memiliki ruang aman di belakang garis operasi. Ini penting karena dalam perang modern ada perbedaan besar antara menyerang pangkalan dan menyerang tempat persembunyian para pengambil keputusan. Yang pertama menargetkan fungsi militer. Yang kedua menargetkan rasa aman para pemimpin perang itu sendiri. Begitu perwira dan komandan mulai merasa bahwa bahkan lokasi perlindungan mereka bisa disentuh, tekanan perang berubah dari persoalan teknis menjadi persoalan psikologis. Dari sana, musik pola yang lebih besar mulai terlihat. Di hari yang sama, kapal dagang Israel dihantam di jalur pelabuhan Jebel Ali dan disebut terbakar. Detail ini sangat penting karena serangan seperti ini membawa perang keluar dari logika, pangkalan dan masuk ke arteri perdagangan. Laut bukan lagi sekadar latar belakang geografis. YB berubah menjadi bagian dari medan perang yang aktif. Ketika kapal dagang terbakar di kawasan yang terhubung dengan salah satu jalur maritim paling penting di dunia, pesan yang muncul bukan hanya bahwa Iran mampu menyerang. Pesannya adalah bahwa rantai logistik, perdagangan, dan rasa aman di laut musik tidak lagi dapat dipisahkan dari perang ini. Dengan kata lain, Iran sedang menunjukkan bahwa front perang tidak berhenti di kota, bandara, atau pangkalan. Ia kini menjalar ke ruang yang selama ini dianggap sebagai saluran netral bagi ekonomi kawasan. Dari situ pembacaan terhadap Selat Hormuz menjadi jauh lebih musik penting. Pernyataan bahwa beberapa kapal dicegah melintas, diarahkan ke tempat berlabuh, dan diwajibkan musik berhubungan dengan stasiun Angkatan Laut, IRGC melalui saluran internasional. Bukan musik sekadar detail administratif, justru disitulah makna strategisnya musik berada. Menembak kapal atau menghantam pangkalan adalah satu hal, tetapi memaksa kapal-kapal komersial dan tanker untuk mengikuti aturan transit yang ditetapkan oleh IRGC adalah hal yang lain. Itu berarti Iran tidak hanya menyerang, tetapi mulai bertindak seperti otoritas. Musik yang menentukan tata tertib, ruang maritim. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Teheran sedang berusaha menggeser perang dari aksi militer menjadi kontrol atas musik perilaku. Kalau mereka berhasil memaksa kapal-kapal dunia memperhitungkan aturan dan komunikasi versi Iran, maka yang berubah bukan sekadar situasi tempur, tetapi realitas operasional musik kawasan itu sendiri. Karena itu, pernyataan bahwa Hormuz tidak akan pernah kembali ke status sebelumnya musik tidak seharusnya dipahami sebagai slogan emosional. Kalimat itu lebih tepat dibaca sebagai deklarasi bahwa Iran sedang berupaya mengganti arsitektur musik keamanan Teluk Persia. Ini bukan klaim kecil. Di dalamnya ada ide yang sangat besar, yaitu bahwa era ketika kekuatan luar khususnya Amerika bisa memproyeksikan pengaruh maritim tanpa batas, kini sedang ditantang secara terbuka. Dengan menekankan bahwa keamanan kawasan
harus dijamin oleh negara-negara. Pesisir sendiri, IRGC sedang menawarkan satu tesis, musik politik sekaligus strategis. Kehadiran asing bukan lagi penjamin stabilitas. Musik melainkan sumber ketidakstabilan yang ingin diakhiri. Itu berarti perang ini tidak lagi hanya berbicara tentang serangan terhadap target-target musik musuh, tapi tentang siapa yang berhak menetapkan aturan keamanan di salah satu jalur energi paling penting di dunia. Pada saat yang sama, gelombang 97 ini juga memperlihatkan bahwa Iran tidak membatasi tekanannya hanya di laut. Serangan ke zona industri yang berafiliasi dengan militer Israel di Beerseba dan penyebutan serangan sebelumnya terhadap fasilitas energi dan industri di kawasan menunjukkan bahwa perang ini kini diarahkan ke paru-paru logistik lawan. Utama pirang lama, sarana utamanya adalah pasukan, pangkalan, dan kendaraan tempur. Dalam perang yang mulai terlihat sekarang, sasaran diperluas ke tempat-tempat yang membuat perang tetap bisa dijalankan. Bahan bakar, petrokimia, industri pendukung, dan fasilitas yang memasok kebutuhan operasional. Ini penting karena ketika kilang, terminal, dan kawasan industri musik mulai masuk ke dalam daftar sasaran, perang berhenti menjadi pertukaran daya musik hancur semata. Ia berubah menjadi perebutan daya tahan. Siapa yang bisa membuat lawan berperang dengan biaya energi, logistik, dan industri yang terus naik? Dialah yang sedang mencoba menciptakan keuntungan musik strategis jangka panjang. Dari sini ancaman Iran terhadap serangan lebih keras musik jika fasilitas sipil mereka kembali disasar menjadi semakin masuk akal. Pernyataan seperti itu tidak bisa dibaca musik hanya sebagai amarah atau retorika balasan. Ia lebih tepat dibaca sebagai pergeseran musik doktrin. Iran tampaknya ingin mengubah logika perang dari balasan setimpal ke hukuman yang meluas. Dalam kerangka seperti ini, setiap serangan terhadap jembatan, kawasan sipil, atau fasilitas energi Iran tidak lagi diposisikan sebagai satu insiden terpisah, tetapi sebagai pembenaran untuk memperluas daftar target ke aset-aset yang menopang kekuatan lawan. Itu sebabnya mereka menegaskan bahwa fase berikutnya akan lebih intens dan lebih luas. Bukan karena mereka ingin sekadar menambah ledakan, tetapi karena mereka ingin mengirim musik pesan bahwa kategori target kini resmi membesar. Dan begitu kategori musik target membesar, maka seluruh medan perang ikut berubah. Pada titik ini, perang bukan lagi soal siapa yang menembak lebih dulu, tetapi soal siapa yang lebih berhasil memindahkan beban perang ke pundak lawan. Iran tampaknya sedang melakukan itu dengan cukup sistematis. Musik mereka menembak target penting. Mereka membakar kapal. Mereka memperketat transit. Mereka memukul industri yang terkait dengan logistik perang. Dan semua itu dibingkai sebagai respons terhadap serangan terhadap sipil dan infrastruktur mereka sendiri. Dengan kata lain, Teheran berusaha tampil bukan sebagai pihak yang sekadar bereaksi dalam keadaan terdesak, tetapi sebagai pihak yang mampu menetapkan biaya baru bagi musuh. Ini sangat penting bagi citra perang mereka. Negara yang terus terlihat membalas cenderung dibaca defensif. Negara yang mulai bisa mengatur ritme, ruang, musik dan harga dari konflik cenderung dibaca lebih percaya diri. Gugurnya Kepala Intelijen IRGC, Brigadir Jenderal Said Majid Hademi justru membuat musik semua ini terasa lebih berbahaya. Secara taktis, kematian figur penting seperti itu jelas sebuah pukulan. Tetapi dalam perang semacam ini, pukulan terhadap figur strategis seringkali berubah menjadi bahan bakar musik eskalasi. Semakin besar kehilangan, semakin besar pula kebutuhan untuk menunjukkan bahwa struktur masih berdiri, kapasitas masih utuh, dan balasan justru akan diperkeras. Itulah mengapa kematian tokoh seperti Hademi tidak otomatis berarti pelemahan. Dalam banyak perang, peristiwa semacam itu justru dipakai untuk memperkeras tekad, memperluas pembenaran, dan menjadikan konflik lebih personal. Ketika perang musik, yang semula berbicara tentang kepentingan negara berubah, menjadi perang yang juga membawa beban kehormatan, memori, musik, dan pembalasan atas tokoh yang gugur, maka eskalasi berikutnya sering kali menjadi musik lebih tajam daripada sebelumnya. Dari semua lapisan itu, gelombang 97 akhirnya menunjukkan satu hal yang sangat penting. Iran sedang berusaha keluar dari posisi sebagai pihak yang hanya menyerap pukulan, lalu musik membalas. PK ingin tampil sebagai pihak yang bisa menentukan biaya, tempo, dan ruang perang. Ketika komandan musik Wales diburu di ruang aman, kapal dagang Israel dibakar, Hormuz diperlakukan menurut aturan transit versi Iran, kawasan industri lawan disentuh,
dan serangan terhadap sipil Iran dijadikan dasar untuk memperluas hukuman, maka pola besarnya menjadi jelas. Teheran tidak hanya ingin menahan serangan, mereka ingin membuat musuh hidup dalam ketidaknyamanan yang terstruktur. Karena itu, membaca gelombang 97 hanya sebagai satu gelombang serangan baru musik akan membuat makna utamanya terlewat. Yang sedang terjadi jauh lebih besar. Iran sedang mencoba membentuk kondisi di mana lawannya bukan hanya kalah dalam satu bentrokan, tetapi dipaksa merasakan bahwa laut, energi, musik pangkalan, dan jalur logistik mereka tidak lagi bergerak dalam keadaan musik normal. Dan ketika keadaan normal itu hilang, dominasi pun mulai terlihat tidak lagi kokoh, melainkan rentan. Itulah mengapa pertanyaan terpenting setelah musik gelombang 97 bukan sekadar berapa banyak target yang terkena, melainkan apakah Iran mulai berhasil mengubah dirinya musik dari sasaran perang menjadi penentu harga perang itu sendiri. Ya. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।